Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fadilah, NIM saya A11 2018 11276. Jadi pada kesempatan kali ini saya memiliki sebuah studi kasus. Studi kasusnya sendiri seperti ini. Sebuah perusahaan sandal memiliki sebuah aplikasi mobile penjualan yang disebut Sandalpedia dan memiliki sebuah dataset. Dataset itu didapat dari pelanggan yang telah melakukan check out pembayaran, di mana pelanggan ada yang sudah membayar dan ada juga yang dibatalkan pembayarannya. Maka dari itu, perusahaan ingin mengetahui tingkat akurasi mengenai probabilitas penjualan sandal di aplikasi Sandalpedia. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, dapat kita gunakan metode naive Bayes. Sebelum kita lanjut ke implementasinya, kita lihat dulu datasetnya. Untuk dataset checkout pembayarannya sendiri seperti ini. Terdapat ID transaksi, jenis kelamin, umur, harga, dan purchase ini menandakan bila bilangan 0 berarti pembayarannya dibatalkan. Jika bilangannya 1, pembayarannya berhasil. Untuk itu langsung saja kita ke implementasinya. Kita buka Google Chrome. Lalu di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan teks editornya sendiri saya menggunakan Google Colab. Kita buat filenya terlebih dahulu. New notebook. Kita tunggu. Memang agak lama. Sebentar. Lalu kita beri nama filenya di sini sandal gitu aja. Lalu klik connect. Kita koneksikan dulu. Kita tunggu dulu, masih connecting. Kalau sudah connect, kita import file CSV-nya. Ini upload konsumen Sandalpedia, enter. Oke. Lalu yang pertama dilakukan, kita import dulu library-nya. Library NumPy asnp. Lalu kita import library pandas aspd. Library NumPy ini untuk metode perhitungan numeriknya. Kalau yang pandas ini untuk memanggil file eksternal seperti konsumen Sandalpedia CSV di sini. Untuk memanggil ini file CSV-nya. Lalu kita jalankan dulu kita cek. Kalau nggak ada error, langsung saja ke program selanjutnya. Kita bikin variabel dataset untuk memanggil data CSV-nya. Dataset pd read underscore CSV. Namanya apa? Konsumen Sandalpedia .csv. Enter. Kita ambil variabel x dataset ilog ini untuk ambil kolom yang terdapat pada file CSV-nya. Lalu kolom kedua dan kolom ketiga, di mana kolom kedua dan kolom ketiga ini berisi 01, 2, 3. Berisi umur dan harga. Lalu kita ke variabel y dataset
ilog 2, min 1. Kalau yang variabel Y ini untuk purchase, kolom purchase. Tadi yang 0 sama 1 isinya. Kita jalankan dulu filenya. Kalau berhasil, tidak ada error, kita lanjut ke coding selanjutnya. Lalu kita coba tampilkan dulu variabel X. Kita tampilkan. Nah, ini terdapat umur dan harga. Print X. Tapi kok kolomnya ini ikut ya? Harusnya ini doang. Bentar. Kita values. Kita ambil nilainya saja. Kita ulangi. Nah, yang kita ambil nilainya saja. Lalu kita ke program berikutnya karena ini tidak ada error dan datanya juga sudah tampil yang kolom kedua sama kolom ketiga. Kita langsung ke variabel Y. Kita tampilkan print Y. Nah, ini 01010101 ini datanya jumlahnya 100. Lalu kita pisahkan untuk data training dan untuk data testing. Kita buat dulu, kita panggil dulu library-nya form learn model selection. Kita import, kita namakan filenya train_test.split. Lalu kita buat variabel xtrain, xtest karena kita mau memisahkan data training dan juga data testing. Lalu kita buat ytrain juga ytest. Lalu kita ambil data tesnya, train test split yang kita import tadi. Kita ambil ukurannya test kita ambil aja seperempat dari 100 atau 25%-nya. Kalau 25% berarti 0,25. Lalu kita random state-nya 0. Kita coba apakah bisa. Tidak ada error. Lalu kita setelah dipisahkan, kita tampilkan untuk data trainingnya. Tadi kan sudah dipisahkan antara data training sama data testing. Setelah itu kita tampilkan data trainingnya. Data trainingnya kita tampilkan xtrain. Coba kita tampilkan. Untuk data trainingnya seperti ini. Data trainingnya berarti terdapat 75 buah karena tadi 25% untuk data testing dan data training berarti sisa 75. Lalu kita tampilkan data training yang kolom Y. Nah, ini juga 75 buah isinya. Lalu kita tampilkan data testingnya. Ytest. Nah, ini terdapat 25 buah karena tadi kan diambil seperempatnya.
Yang training 3/4, yang testing 1/4. Setelah itu kita di standar scaler karena ini jaraknya terlalu jauh ke 30 ke 135.000 ini terlalu jauh. Kita sederhanakan, diskalakan. Kita pakai library scalern, model selection juga. Bukan. Model scalern, terus preprocessing. Kita import. Untuk panggil skalanya ini standar scalar. Lalu kita buat variabel sc. Kita panggil standard scalar. Data trainingnya karena ini kan yang jaraknya terlalu jauh kan xtrain, data x yang training, maka kita skalakan. Xtrain sama dengan sc fit. Kita konversi, transform x dipanggil train. Setelah itu kita panggil juga data testingnya sc fit sama transform x test. Kita coba jalankan programnya, tidak ada error. Lalu kita tampilkan, setelah di skala kita tampilkan print x train. Coba kita tampilkan. Nah, jadi seperti ini. Yang tadinya seperti ini karena jaraknya terlalu jauh, jadi kita jadikan skala saja seperti ini. Lalu ke tes, kita print yang data testing x test. Kita coba print. Jika sudah seperti ini jumlahnya 75, 3/4, dan ini 1/4-nya. Lalu kita masuk ke program selanjutnya. Kita panggil masuk ke naive Bayes. Untuk library naive Bayes sendiri berarti from, kita panggil library naive Bayes, berarti naive ini ada diimport ke Gaussian. Kenapa Gaussian? Karena datanya numeric. Jadi pakainya Gaussian. Lalu kita klasifikasikan. Classifier gini aja namanya. Kita panggil library-nya Gaussian. Lalu kita masukkan datanya, classifier fit x train. Kita masukkan data trainingnya x train mytrain. Setelah itu kita coba jalankan, ada error apa enggak. Jalankan dulu aja. Nah, Gaussian NB variabelnya ada di smoothing. Lalu kalau tidak ada error, langsung ke program berikutnya. Kita masuk ke prediksinya. Ypred, kita buat variabel namanya ypred.
untuk memprediksi tadi sudah dibayar apa belumnya. Yepret. Kita masukkan classifier yang sudah kita buat tadi pada data training. Classifier untuk memprediksinya predik. Lalu kita acukan ke testnya. Kita jalankan dulu. Ada error enggak? Kalau tidak ada, kalau sudah digabung datanya, kita ke kode berikutnya untuk memanggil data yang sudah diprediksi pada data trainingnya. Kita berarti panggil untuk metriknya. Untuk metrik berarti library-nya sklearn import confusion metrik, gini aja. Kita buat variabel namanya cm buat menampung datanya. Kita panggil confusion metrik. Setelah itu kita masukkan data tesnya. Ya, data tes terhadap data prediksi. Lalu ditampilkan. Nah, kenapa ini ytest sama ypret? Karena ytest ini adalah data aslinya. Data aslinya sama ini ypret itu data yang sudah diprediksi yang didapat dari data latihnya atau data trainingnya. Maka dari itu kita dapat memprediksi sesuatu jika mempunyai data trainingnya. Data trainingnya kita coba teskan ke dalam data aslinya. Lalu kita panggil, kita tampilkan. Coba ada error enggak? Oh, ternyata ada error. Cannot import confusion metric. Kok nggak bisa, kenapa ini? Cannot import from, oh kurang titik berarti from sklearn salah from sklearn kita panggil metrik import, lalu kita panggil confusion metriknya. Setelah itu coba dulu apakah masih error. Oh, tidak ada. Maka dari itu 17 ini untuk data yang diprediksi dan prediksinya benar terdapat 17. Yang 5 ini untuk prediksinya salah dan datanya juga salah, ada 5. Untuk yang diprediksi benar tapi datanya salah ada 0. Yang diprediksi benar tapi datanya salah ada 3. Untuk menghitung probabilitasnya berarti kita masukkan rumus Naive Bayes-nya. 17 ditambah 5 22 per data ini jumlah data 25. Jadi 22 per data 5 berapa? Kita buka kalkulator. Bentar. 22 dibagi 25. 88 kita kalikan 100%. Dengan 100. Berarti 88% penjualan yang sudah berhasil dilakukan oleh toko Sandalpedia. Berarti ini penjualannya sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi supaya lebih bagus lagi.
Kita masukkan rumus dulu biar nggak usah ngitung kayak tadi. Kita buat int var1 17. Nggak usah pakai int sih, langsung saja var1 17, var2 5, var3 0, var4 3. Lalu kita tampung hasilnya di sini. Hasil sama dengan, kita ini kan masuk ke rumus probabilitas, berarti kan 17 tambah 5 dibagi jumlah datanya. Ini ditulis gini aja, var1 tambah var2 dibagi var1 tambah var2 tambah var3 tambah var4. Ini pasti hasilnya. Dikali 100. Ada error enggak? Coba. Enggak ada, berarti berhasil. Lalu kita tampilkan hasilnya, print hasil. Coba. Hasilnya 88% untuk data akurasi probabilitas penjualan sandal di aplikasi Sandalpedia. Seperti itu programnya. Kalau kita ulangi sekali lagi, dapat kita jelaskan dari atas. Import NumPy sama NP ini untuk memanggil library data perhitungan numerik. Lalu yang import Pandas ini untuk memanggil dataset konsumenpedia.csv ini. Lalu variabel x ini untuk memanggil kolom ini sama kolom ini. Ini kolom umur sama kolom harga. Kalau yang y-nya itu untuk memanggil yang purchase tadi, kolom yang dibayar atau tidak yang ditandakan dengan 0 dan 1. Jika 0 pembayarannya dibatalkan, jika 1 pembayarannya berhasil. Kalau sudah, kita tampilkan kolom X sama kolom Y-nya. Setelah itu kita pisah untuk data training dan data testingnya. Untuk data testing sendiri kita ambil seperempatnya saja atau 25%-nya. 25%-nya berarti 0,25. Berarti data trainingnya sebesar 3/4-nya. Data trainingnya sendiri kita tampilkan print x train. Ini berjumlah pasti 3/4 datanya, berarti 75 karena ini datanya 100. Lalu y trainnya ini juga jumlahnya 75 karena datanya kan jumlahnya 100. Untuk testing kita tadi ambil seperempatnya, jumlahnya 25. Lalu kita jadikan skala karena ini jaraknya terlalu jauh kan, antara umur ke harga ini kan jaraknya terlalu jauh. Maka dari itu kita jadikan skala aja. Kalau jadi skala, kita panggil dulu library standar scalarnya. Setelah kita panggil, kita masukkan data trainingnya dan data testingnya. Kenapa kolom X? Karena tadi ininya jaraknya terlalu jauh, antara ini kan 30 sampai 135 itu kan terlalu jauh. Kalau yang Y-nya kan sudah bagus, 1 sama 0 ini kan sudah bagus. Nah, kalau gini kan dipandang enak, 0 1 0 1 0 1 kan enak. Lalu setelah di scalar tadi kita tampilkan X train sama X testnya.
Lalu untuk perhitungan naive Bayes-nya di Python kita import dulu library Gaussian. Kenapa Gaussian? Karena Gaussian ini untuk perhitungan numerik, tipe data numerik. Numerik pakainya Gaussian. Lalu setelah kita tampung datanya ke library Gaussian, data trainingnya kita tampung, kita masukkan ke prediksinya. Karena kita kan memprediksi hasil penjualan. Kita prediksi, kita tulis ypred classifier predict test untuk file yang aslinya, asli yang file testnya. Setelah kita memprediksi file aslinya, ypred classifier ini didapat dari sini data trainingnya kita prediksi dengan data tesnya. Setelah itu kita gabung pakai conversion metric. Conversion metric ini kita ambil data tesnya terhadap data prediksi tadi yang didapat dari data training. Karena data testing ini, passionnya lu. Karena data testing ini kita uji dengan data latihnya atau data trainingnya, didapat metrik seperti ini. 17 yang diprediksi benar dan hasilnya benar ada 17, diprediksi salah dan hasilnya salah ada 5, diprediksi benar tapi hasilnya salah ada 0, diprediksi benar tapi hasilnya salah ada 3. Lalu kita buat variabelnya, variabel 1, 17. Kita masukkan angka-angka tadi, kita masukkan. Habis itu kita buat perhitungan naive Bayes-nya. Karena rumusnya itu ini kolom sini ditambah sini variabel 1 tambah variabel 2 dibagi jumlah data keseluruhan. Lalu kita kalikan dengan persentase 100 dan didapat hasil 88%. Berarti penjualan sandal di aplikasi Sandalpedia sudah terbilang bagus, tapi juga perlu ditingkatkan supaya lebih bagus lagi untuk evaluasi saja sebagai pendukung pengambil keputusan di perusahaan Sandalpedia. Gitu saja masalah atau presentasi yang saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.